Sekarang ayat ketiga. Bunyinya atau redaksinya, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma taro fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal taro min futur. Ada sini ayat sambungan ya, sambungannya dimulai dengan allazi ya, artinya yang, berarti kalau dimulai dengan demikian gitu berarti ini melanjutkan dari yang sebelumnya, yang telah menciptakan 7 lapis langit atau 7 langit dalam keadaan atau kondisinya, keadaannya berlapis-lapis atau 7 lapis langit gitulah ya. Ma taro fi khalqi rahmani min futur, engkau tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman min futur min tafawut, engkau tidak melihat itu pada ciptaan Ar-Rahman. Di sini Allah menyebut sifatnya ya, Allah ciptaan Ar-Rahman min tafawut, hal yang apa namanya ya, tidak seimbang. Ya tidak seimbang gitulahnya, antara yang satu dengan yang lainnya tidak seimbang atau tidak sesuai, jomplang bahasanya itu ya. Kamu tidak mendapatkan, kamu tidak melihat pada apa, pada ciptaan Allah itu apa namanya ya gitu, ketidakseimbangan, ketidakcocokan, ketidaksesuaian itu antara satu dengan yang lainnya. Farji'il basara, lihat lagi gitu ya, perhatikan lagi. Farji'il basara artinya coba lihat kembali, gitulahnya, coba lihat kembali. Hal taro min futur, apakah kamu melihat ada yang kurang? Apakah kamu melihat gitunya ada yang kurang, ada yang apa namanya yang cacat, yang gagal? Nah, coba perhatikan itulahnya, apakah pada perhatikan, coba ulangi, lihat sekali lagi, apakah kamu menemukan ada yang kurang, ada yang gagal? Sekali lagi nih, dimulai dengan yang menciptakan. Ini sambungan berartinya dari ayat sebelumnya, dari ayat pertama sih. Dari ayat pertama, tabaroka. Intinya di kita biar nyambung nih semaknanya dari awalnya. Tabarokallazi biyadihil mulku. Ya maha berkah yang, nah yangnya sama dari maha berkah, yang di tangannya lah segenap itu atau segenap semua kekuasaan kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ditambah lagi gitu, ini sifatnya ditambah lagi sifatnya yang awal ini, maha berkah, maha suci, maha agung. Yang, nah ini yangnya ininya sama dengan yang ini. Yang jadi maha berkah, maha itunya maha apa namanya, maha mulia, maha agung. Yang satu itu, yangnya itu satu, di tangannya lah seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Kemudian yang kedua, yang telah menciptakan mati dan hidup. Ini yang kemarin nih ya. Yang telah menciptakan mati dan hidup
untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Satu lagi nah ini ayat ketiganya sekarang. Ini dari ayat pertama. Yang ayat kedua ya dimulai itu ya dengan yang telah menciptakan mati dan hidup. Sekarang yang ketiga, yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ini menerangkan yang pada kata pertama tabaroka. Nah, tabaroka itu maha, kemarin ya sudah dijelaskan lah, intinya kan maha berkah, maha suci, maha tinggi, maha agung gitu ya arti tabaroka. Ya siapa yang demikian? Itunya yang maha berkah, maha suci, maha tinggi, maha agung itu siapa? Dialah, kalau dalam kurungnya kurung dia yang satu. Nah, menerangkan sifatnya berarti menerangkan sifatnya. Yang maha berkah, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha suci, kurung dialah. Yang dimaksud Allah ya. Satu, yang itu ada di ayat yang pertama, yang di tangannya lah seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Dua, yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Tiga, yang telah menciptakan 7 lapis langit. Kamu tidak akan menemukan pada ciptaan Allah itu sesuatu yang alainya tafawuti, bahasa orang terjemahan hese-nya tidak seimbang. Ya, tidak seimbang, tidak sesuai, tidak cocok lah gitu ya. Farji'il basara, maka ulangilah atau lihat kembali, perhatikan kembali, hal taro min futur, apakah kamu menemukan ada yang kurang? Ya, apakah kamu menemukan ada yang kurang itu pada ciptaan Allah tersebut? Nah, ini ayat ini sekarang demikiannya. Ini sifat ketiga berarti yang disebutkan di ayat-ayat ini, ya, di mana ayat ini dimulai dengan menyebutkan sifat Allah ya dengan satu katanya, yaitu tabaroka, maha berkah, yang maknanya maha berkah di situ mengandung makna maha suci, maha agung, maha tinggi, gitu ya, maha. Nah, siapa? Karena di sini belum menyebut siapa sih yang tabaroka itu siapa? Ya, yang maha berkah itu, yang tabaroka itu siapa? Allazi, yang maha suci, maha berkah, yang berada di tangannya lah segala kekuasaan, seluruh kerajaan. Kan belum menyebut siapa kan di sini. Nah, baru disebut sifat-sifatnya. Satu, nah di ayat yang pertama sifat yang disebut yaitu di tangannya lah seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Dua, itu sifat yang disebutnya ya, yang telah menciptakan mati dan hidup. Ya, kemarin ini maknanya panjangnya dan sangat penting nih maknanya. Menciptakan mati dan hidup, sekaligus lahnya saya beri ulasan sedikit makna ayat tersebut. Yang telah menciptakan mati dan hidup. Adanya mati artinya ada yang mati, kemudian ada juga, atau adanya kematian, adanya kehidupan. Ada yang mati, ada yang hidup. Itu dua-duanya itu diadakan oleh Allah. Yang maksudnya kan ternyata dengan Allah mengadakan mati dan hidup, maknanya di dunia ini berarti akan ada yang demikian. Ada yang mati, ada yang lahir. Ya, di dunia ini demikian, ada yang mati, ada yang lahir. Berarti itu maknanya bahwa manusia di dunia itu tidak abadi, pasti mati kalau di dunia, dan nanti juga ada yang lahir sebagai penggantinya. Maka karena manusia tidak abadi di dunia ini, dengan Allah mengadakan mati dan hidup, jadilah manusia itu bergantian hidup di dunia.
Dari yang hidup pertama, generasi pertama ganti dengan generasi berikutnya, ganti lagi dengan generasi berikutnya. Karena semua manusia itu mengalami, ada yang mati, ada yang lahir. Nah, Allah menetapkan adanya mati dan hidup. Jelasnya di dalam ayatnya disebutkan untuk menguji. Allah menjadikan manusia di dunia ini hidupnya bergantian. Kan Nabi Adam sudah nggak ada dengan generasinya. Kemudian Nabi Nuh dengan generasinya sudah tidak ada. Nabi Musa dengan generasinya sudah tidak ada. Manusia Allah tetapkan demikian, hidup di bumi ini tidak abadi, bergantian gitu. Hidup di dunianya bergantian. Satu generasi hilang diganti dengan generasi berikutnya, hilang lagi ganti lagi dengan generasi berikutnya. Nah, Allah menetapkan demikian itu di ayat 2 ini jelas maksudnya ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, liyabluwakum ini maksudnya Allah menetapkan demikian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji siapa di antara kalian itu, artinya di setiap generasi. Siapa di antara kalian di setiap generasi itu yang terbaik amalnya. Dan tentunya yang terbaik amalnya itu akan diberi balasan yang terbaik juga dari Allah. Yang terbaiknya, yang terbaik di setiap generasinya itu, ya itulah yang diuji, itu disaring. Panayana ujian tersaringan, ujian saringan. Disaring itu diuji oleh Allah, disaring. Nah, siapa yang terbaik di setiap generasinya itu pasti akan mendapatkan atau diberi dengan balasan yang terbaik. Dan balasan yang terbaik dari Allah itu adalah surga tertinggi, surga Firdaus. Ya, artinya kan menurut ayat yang lain, menurut hadis apalagi lebih jelasnya Rasulullah menerangkan bahwa surga Firdaus, surga tertinggi itu Allah buka gitu, Allah buka kesempatannya untuk semua orang, semua manusia diberi kesempatan yang sama. Tidak ada yang ditutup kesempatannya gitunya. Kalau ingin mendapatkan surga tertinggi semuanya juga boleh, semuanya juga bisa. Tapi kan harus memenuhi ini apa yang disebutkan di ayat ini, ya jadilah yang terbaik di generasinya. Dan yang terbaik itu kan dilihat dari amal. Terbaik atau bukannya gitunya seseorang itu kan dilihat dari amalnya, dilihat dari ketaatannya. Ya, ketaatan teh buktinya pada amal. Itulah kemarinnya yang ayat yang kedua, sifat kedua yang disebutkan tentang Allah. Intinya sifat kedua di ayat kedua, sifat yang disebutkannya adalah dialah yang mengadakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kemudian sekarang ini ayat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga yang disebut, sifat ketiga di ayat ketiganya, sifat pertama di ayat pertama, sifat kedua di ayat kedua. Nah, sekarang yang ketiga, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 lapis langit. Kalau terjemah harfiahnya, yang menciptakan 7 langit dalam keadaan tersusun. 7 lapis lah, karena berlapis-lapis itu ya. Nah, Allah lah yang mengadakan, di mana langit itu sebagai makhluk terbesar. Selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk. Bahkan nubieu ge dah ya khalaqal mauta wal hayata. Ya, kalau kita lihat secara bahasa begini, khalaqa itu fi'il madhi. Khalaqa allazi khalaqal mauta wal hayata gitu kan ininya bunyi ayatnya. Khalaqa al mauta wal hayata. Kalau menurut bahasa Arabnya ini khalaqa fi'il madhi. Fa'ilnya itu huwa, wa fa'iluhu domirun mustatirun. Al mauta dan al hayata itu mansub sebagai maf'ul bih.
Kalau disebut secara lengkap seluruhnya menjadi khalaqo Allahu al-mauta wal hayata. Allah menciptakan khalaqo, ini khalaqo nih kata yang dipakai aja ya. Khalaqo al-mauta wal hayata. Dari kata khalaqo ini kalau isim fa'ilnya pelakunya Allah itu khaliq. Dari kata khalaqonya isim fa'ilnya pelakunya adalah khaliq. Itu Allah. Yang kholako di situ siapa? Ya, yang kholako di situ kan Allah. Berarti Allah itu fa'il. Kalau bentuk ininya isim fa'ilnya jadi kholik. Nah kalau maf'ul bihnya dengan lah ya bahasa Arab ya. Dengan bacaan al-mauta wal hayata mansub disebut nanti kalau menurut tata bahasa Arab nama al-mauta wal hayata dua-duanya mansub itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih teh kalau dalam bentuk namanya tasriful usul isi maf'ul dari kata kholako itu makhluk. Dari kata kholako itu kalau isim fa'ilnya kholik, isi maf'ulnya makhluk. Kholako itu menciptakan. Kalau kholik artinya yang menciptakan. Kalau makhluk yang jadi al-mauta al-hayata teh makhluk berarti eta teh. Al-mauta kan mansub. Jadi makhluk. Kematian itu makhluk. Hidup itu makhluk. Eta tersebut. Jadi segala sesuatu pokoknya selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Bahasa Arabnya makhluk. Gitu teh bahasa Arabnya teh makhluk ciptaan Allah teh. Apalagi ayat ini jelas menyebutkan kholaqo al-mauta. Kholaqo fi'il madi al-mauta maf'ul bih objek. Kalau dalam tasriful usul disebut nanti isim maf'ul isim fa'il mafa'ilun dari kholaqo kholikun. Kholik pencipta berarti artinya yang menciptakan. Kalau yang diciptakan makhluk. Jadi kematian itu adalah makhluk. Apa sih artinya? Nah, orang mah nyebut makhluk teh nu kabayang teh jelema sato tanggal gitu kan disebut makhluk teh, padahal segala sesuatu yang selain Allah mah diadakan oleh Allah. Allah yang mengadakannya. Karena kita ini kalau mendengar makhluk itu ya terbagi dua lah, ada benda mati, ada makhluk hidup. Makhluk hidup yang kita tahu kan manusia, binatang, tumbuhan. Kemudian ada juga benda mati, ada batu, ada tanah, ada air. Itu makhluk bukan? Itu diciptakan oleh Allah bukan? Gitu kan ya, itu ciptaan Allah bukan? Iya, asalnya nggak ada kemudian menjadi ada, diciptakan disebutnya, diadakan oleh Allah. Nah kalau kematian, mati dan hidup asalnya ada nggak? Asalnya selain Allah mana nggak ada. Apapun siapapun yang bagaimanapun selain Allah itu asalnya tidak ada. Karena pada asalnya Allah itu sendirian. Itu kan pada asalnya Allah itu sendirian. Karena hanya Allah yang tidak berawal. Tayetanu ayat nukiye ayat mutasyabihat nukiye. Tapi kan secara bahasa ya secara bahasa, secara tata bahasanya ini sebetulnya sudah jelas. Kholaqa fi'il madi al mauta maf'ul bih. Maf'ul bih itu isi maf'ul berarti makhluk. Tina kholaqa mah berarti kematian itu adalah makhluk. Dan nanti kematian itu akan betul-betul dihilangkan, dimusnahkan. Kalau sekarang kematian masih ada nggak? Ayak keneh hari berarti ayak keneh nu hari rupa berarti ayak keneh kematian deh. Nah kematian ini ternyata kan ini kan menurut satu hadis nih ya, setelah semua penghuni neraka masuk neraka, setelah penghuni surga semuanya berada di surga, setelah ahli surga itunya semuanya berada di surga dan tidak akan ada lagi yang keluar dari neraka. Berarti ini sudah dalam situasi mereka yang di neraka yang abadi, di surga pasti abadi sih ya. Maka diseretlah
kematian itu lalu ditempatkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih. Kematian itu disembelih. Kematian kumaha sih? Jadi bayangkan aya mah da hese atuh. Kematiannya di apa namanya? Kematiannya dimatiin. Kematian dimatikan. Nah, kalau di dalam hadisnya sih disembelih sih dimatikannya dengan cara disembelih. Setelah penghuni neraka semuanya masuk neraka, berada di neraka. Kemudian setelah penghuni surga semuanya masuk surga dan berada di surga. Dibawalah kematian lalu ditempatkan di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih. Matilah kematian. Setelah mati hilang kematian, berarti kematian itu sudah mati dan hilang. Diumumkanlah kepada penghuni surga dan kepada penghuni neraka. Kematian itu sudah tidak ada. Artinya tidak akan ada lagi kematian bagi kalian. Abadilah kalian di sana. Semakin nikmat, semakin bergembira, semakin nikmatlah penghuni surga mendengar kabar demikian. Karena mereka juga melihatnya kematiannya waktu disembelihnya itu sengaja diperlihatkan, bisa dilihat oleh penghuni surga dan neraka. Jadi penghuni neraka melihat kematian disembelih, penghuni surga melihat kematian disembelih. Nah, kemudian diumumkan tidak ada lagi kematian, abadilah kalian di sana. Nah, bagi penghuni surga kejadian itunya menambah gembira, menambah nikmat, itunya berada di dalam surga. Yang menambah gembira, menambah nikmat karena kan mereka di sana berarti tidak akan kemana-mana lagi, tidak akan pindah. Karena surga itu kan tempat terakhir. Karena manusia itu kan mengalami beberapa kali pindah kan bahasa di dunia kan itu. Dari dunia untuk sampai ke surga itu kan mengalami berapa kali pindah. Nah, kemudian yang di neraka ketika mendengar hal yang sama ya, karena penghuni neraka juga melihat waktu kematian disembelih. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian, abadilah kalian di sana. Nah, bagi penghuni neraka maka semakin menderita, semakin pedih, semakin nyeri secara fisik, beuki nyeri kana hatena deui. Nya beuki nyeri hate sebutna teh urang Sunda banyak beuki nyeri hate tah mendengar kabar demikian teh. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian, abadilah kalian di sana. Beuki nyeri itu tadi gitu, itulah nyeri sagala-galana lah pokoknya, semakin sakitnya semakin beuki nyeri ya. Tah kematian teh pantas di sininya khalaqal mauta wal hayata. Kematian itu ada. Nanti akan dihilangkan dalam penjelasan hadis yang barusan. Jadi kematian itu ada. Khalaqal mauta wal hayata. Kematian itu ada karena diadakan oleh Allah, karena diciptakan. Ya katilu aya namanya. Nu eta aduh. Da penting pisan atuh eta teh karena pentingna teh kieu kan. Allah mengadakan mati dan hidup itu untuk apa gitu kan? Untuk menyaring, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik. Ayat ini kan masih ada sekarang, masih berlaku dan berlaku bagi semua orang. Semua orang itu masuk itu ke dalam ayat ini. Siapapun sedang diuji. Ini siapapun berarti kan, karena ayat ini kan berlaku untuk semuanya. Untuk siapa? Untuk yang hidup berarti, karena Allah mengadakan mati dan hidup. Berarti bagi semua orang itu intinya. Berlakulah apa yang Allah firmankan di ayat ini. Bagi semua manusia Allah sedang menguji. Semua manusia sedang diuji untuk menjadi siapa di antara mereka atau siapa yang terbaik di antara mereka. Nah, kalau dari al-mauta wal hayata, yaitu maknanya kan seperti tadi, berarti manusia itu bergenerasi-generasi kan. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Dan satu generasi akan habis.
Satu generasi akan habis. Berarti semua disebutnya satu generasi itu akan meninggal, semuanya akan hilang satu generasi. Seperti lah misalnya generasi sahabat. Dulu kan ada sahabat yang hidup, yaitu orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, yang beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Itu kan sahabat disebutnya. Kemudian hilanglah generasi sahabat, ganti dengan generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Ya, kalau sebutannya dalam Islam demikianlahnya, generasi pertama itu generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Generasi mereka kemudian habis kan, ganti dengan generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in habis, tidak ada lagi tersisa satupun tabi'in. Ganti lagi generasi berikutnya, generasi tabi'ut tabi'in. Kalau umat Rasulullah SAW itu satu generasinya itu 100 tahun. Jadi pada setiap 100 tahun itu, di setiap generasinya itu, Allah menyaring siapa di antara mereka di satu generasi itu menjadi yang terbaik. Bahkan sudah Allah umumkan. Karena hadis ini ada hadis qudsi juga nya. Sudah Allah umumkan tentang akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, siapa yang masuk surga tanpa hisab itu siapa? Tadi orang-orang terbaik di setiap generasinya. Kalau jatah masuk surga tanpa hisab menurut hadis itu 70.000 kali 70.000. Sementara sahabat hanya 240.000. 70.000 kali 70 meureunnan. Matematika Nabi bener hese anu eta teh adalah masuk surga tanpa hisab teh 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Dari yang 70.000 ini setiap 1.000-nya bersama 70.000, seberapa orang? Itu kalaupun sahabat semuanya masuk surga, sisanya masih banyak. Tapi bisalah kita katakannya sahabat semuanya masuk surganya tanpa hisab. Emang sahabat ada berapa orang? Sahabat mungkin sampai 1 juta. Ya sahabat itu kan sampai 1 juta orang. Ini sisanya masih banyak. Untuk tabi'in kira-kira jatahnya berapa orang? Untuk tabi'ut tabi'in berapa orang? Artinya untuk manusia generasi yang hidup hari ini jatah masuk surga tanpa hisab itu masih ada. Makanya maknanya jadi sangat penting nih ya, bahwa siapa untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ayat ini berlaku sampai hari ini, masih ada ujian saringan masuk surga lah, gitulah ujian saringan masuk surga itu di setiap generasinya itu akan dilihat dan dinilai siapa yang terbaik ya, dan akan diberi balasan yang terbaik, surga Firdaus pasti yang terbaik mah, dan masuk surganya juga tanpa hisab. Nah, kembali ke sini nih ayat 3-nya, matarofi khalqir rahmani ini innahu ta'ala allazi aujada wa auda as-samawati sab'i as-samawati sab'a. Allah lah yang mengadakan, menciptakan dari tidak ada, di mana proses penciptaannya itu adalah 6 hari. Ada ayat yang menerangkannya proses penciptaan yang Allah lakukan, penciptaan seluruhnya, bukan hanya langit. Proses penciptaan langit, bumi dan seluruh isinya itu dalam waktu 6 hari. Coba seluruh makhluk itu berapa banyak? Seluruh makhluk itu, seluruh makhluk itu langit, bumi dan segala dan seluruh isinya berapa banyak? Jumlahnya, jenisnya berapa banyak, jumlahnya, jenisnya, dan masing-masing ternyata kan sangat rumit. Satu persatunya makhluk Allah itu kan amat rumit. Saya lupa nih mau buka lagi catatan tentang ini.
di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah menyebut nyamuk. Nyamuk ringit. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ba'udatan. Ba'udatan itu nyamuk, ba'udoh. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat satu perumpamaan seekor nyamuk, misalnya Allah jadikan perumpamaan. Ini ada apa ilmuwan muslim gitunya, ilmuwan muslim yang dia ini kenapa nyamuk disebut nyamuk gitu, nyamuk disebut di dalam Al-Quran, ini pasti ada apa-apanya nih dengan nyamuk. Nah ternyata setelah diteliti luar biasa, ternyata nyamuk itu makhluk yang saya lupa lagi nih, belum saya catat lagi, yang saya ingat diantaranya nyamuk itu matanya ada 100, manusia cuma 2, nyamuk matanya ada 100. Kemudian hati nyamuk itu ada 3, kalau manusia hatinya kan 1. Nah kalau nyamuk itu hatinya ada 3. Nah kemudian si ininya apa namanya, moncongnya yang untuk nyacok itu di dalamnya ada tiga saluran. Jadi siga disebutnya jet pump. Seperti ini, seperti jet pump gitu kan, ada yang ada angin gitu yang mendorong sehingga itu airnya itu bisa naik. Jadi ada, kalau jet pump magen 2 kan, kalau kita melihat jet pump itu 2, satu untuk saluran air, yang satu lagi untuk saluran angin mendorong air. Nah ternyata nyamuk itu di moncongnya ada 3 salurannya. Dan ada beberapa, nantilah saya buat lupa lah. Pokoknya unik, ternyatanya setelah diteliti, ya pastilah mereka ini dengan alat canggih diteliti menggunakan mikroskop gitunya yang entah diperbesar berapa kali. Nah ternyata kan setelah dilihat pakai mikroskop, matanya saja ternyata jumlahnya 100. Yang hati nanti ayat 3 ngajajar dari dia tetah. Hati di dalam nyamuk itu hatinya itu ada 3. Fungsinya yang setengah apa, kemudian yang pinggir terlalu lupa lagi lah orang tinggal idenya. Itu baru 1. Itu baru 1-nya. Dan tidak semua nyamuk sama, belum tentu sama. Karena nyamuk juga kan spesiesnya banyak. Jenisnya banyak. Yang ternyata kan ketika menggigit manusia kan disebutnya ada nyamuk malaria. Mengakibatkan sakit apa? Menimbulkan penyakit apa? Ada nyamuk yang Aedes yang menyebabkan demam berdarah. Beda kan dengan malaria? Itu baru 1 jenis nyamuk. Berapa macam makhluk yang Allah ciptakan, nggak akan ada yang bisa menghitung. Berapa jumlahnya, tidak akan ada yang bisa menghitung. Misalnya kalau pasir di bumi ada berapa? Lihat, boro-boro pasir di seluruh bumi itu 1000 erekusi kayak sabaraha. Artinya kan dengan jumlahnya semuanya serba. Kalau di ayat lain mah waqaddaro takdiro, Allah sudah menentukan ukuran, takaran dan segalanya. Betul-betul. Nah kalau di ayat ini kamu tidak akan melihat pada semua ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Tidak seimbang tuh misalnya kalau ukuran manusia dengan gajah seimbang nggak untuk sama-sama hidup di bumi? Seimbang, manusia ukurannya sekian, gajah sekian. Kalau manusia sekarang binatangnya sebesar dinosaurus, itu tidak seimbang. Kalau dulu gajah sebesar apa? Ya sama sebetulnya pertanyaannya, dulu manusia sebesar apa? Ternyata kan semua makhluk di bumi itu mengalami evolusi. Manusia juga mengalami penyusutan, ukurannya manusia itu mengecil. Nah itu ciptaan Allahnya Allah yang mengadakan, menciptakan 7 lapis langit. Al-mutabaqatu ba'duha fawqa ba'din, yang gitu tersusunlah yang satu berada di atas yang lain.
kullu sama'in munfasilatun anil ukhra. Setiap satu lapisan langit itu terpisah, beda lagi dengan lapisan langit yang lainnya. Jadi masing-masing ya pokoknya mah semuanya ada. Jadi makanya ada 7 lapis langit. Jadi satu lapis langit bagaimana? Jadi kalau misalnya seperti ini nih ya. Seperti misalnya begini nih. Ini bumi. Di bumi misalnya di sini ada kehidupan dengan segala-galanya lah. Hiduplah di bumi. Kemudian misalnya ini planet Mars misalnya. Di Mars bagaimana? Andai di sana seperti di bumi. Oh berarti jadi ada 2 saja. Di bumi ada. Ini bumi. Di sini di bumi ini ada kehidupan. Kemudian Mars misalnya kalau di Mars juga ternyata di sana ada kehidupan. Berarti kan masing-masing. Langit mah itu disebut langit 7 lapis langit masing-masing langit. Di lapis langit pertama seperti apa? Ternyata itu yang dialami oleh Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Cerita Rasulullah SAW kan waktu menerangkan 7 lapisan langit. Di lapisan langit pertama begini, lapisan langit kedua begini. Ya ternyata memang beda-beda. Jadi 7 lapis langit itu satuan atau lapisan masing-masing itu ya masing-masing lah pokoknya mah. Dan semuanya ada 7. Ya di mana setiap lapisan langitnya itu lapisan langit pertama, lapisan langit kedua, langit ketiga itu semuanya tempat tinggal malaikat. Allah menciptakan langit dan penghuninya itu adalah malaikat. Semuanya ada 7 lapis dan setiap lapisan langit itu terpisah atau masing-masing. Satu lapisan langit ya satu inilah dengan malaikatnya dengan segala kehidupannya di sana. Kemudian lapisan langit kedua yaitu tempat yang lain yang beda dengan lapisan langit yang pertama dengan penghuni dan segala kehidupannya di lapis langit kedua dan semuanya sampai 7 lapis langit. Ya kullu sama'in munfasilatun anil ukhra. Setiap lapisan langit itu terpisah dari lapisan langit yang lainnya. Nah seperti yang Rasulullah SAW terangkan pada hadis yang menerangkan Isra Mi'raj. Karena kalau Isra Mi'raj itu kan Rasulullah bukan hanya mendapat penjelasan secara lisan, secara verbal gitulah dari malaikat Jibril. Waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW itu benar-benar nyata dibawa ke langit, singgah di lapis langit pertama. Ya singgah artinya Rasulullah kan berpijak berarti kan ya. Rasulullah itu kan masuk sebutlah sampai di lapisan langit pertama. Di sana kan Rasulullah itu apa namanya yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW waktu beliau di lapis langit yang pertama itu satu, aku melihat di sana ada sungai. Kemudian malaikat Jibril menerangkan sungai itu adalah mata air. Sungai yang kamu lihat ini di langit nih ya. Sungai yang kamu lihat itu adalah mata air. 2 sungai yang ada di dunia yaitu sungai Nil dan sungai Yufrat. Saya bener Gus kaitan jeung gaib mah. Sungai Nil mah kita lihatnya nyata. Sungai Nil itu di Afrika. Bukan hanya di Mesir. Kalau kita mengenal Sungai Nil ada di Mesir atau kisah Firaun dan Nabi Musa kan dihanyutkannya di Sungai Nil ya. Sampailah ke belakang istana Firaun. Padahal Sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia yang melewati 9 negara. Sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia yang melewati 9 negara. Mata airnya ada di Danau Victoria. Kemudian muaranya itu ada di Mesir. Mesir itu dekat ke muaranya. Kalau menurut hadis tadi mata airnya itu di sana di lapis langit yang pertama.
Padahal kalau melihat begini itu melihat kenyataannya Sungai Nil itu mata airnya itu dari Danau Victoria di mana podo itu di Tanzania gitu tuh, si danau itu teh disitulah mata airnya. Tapi hadis tadi menyebutkan bahwa ketika Rasulullah berada di lapis langit pertama, beliau melihat sebuah sungai. Malaikat Jibril mengatakan itu mata air dua sungai yang ada di dunia. Dan di atas sungai tersebut ada istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Rasulullah menanyakan, itu istana siapa? Itu adalah istana yang sudah Allah siapkan untuk kamu. Kemudian melihat ada seseorang yang sangat tinggi sampai Rasulullah itu ingin melihat tangah gitunya, menengadahkan wajahnya, ingin melihat wajah orang itu, tidak terlihat karena sangat tinggi. Ternyata yang dimaksud adalah Nabi Adam. Itu di lapisan langit pertama. Selesai di lapisan langit pertama dengan ceritanya lah gitunya, apa yang dialami dilakukan oleh Rasul di langit yang pertama. Naik lagi ke lapisan langit kedua. Lapisan langit pertama dan kedua masing-masing. Kalau untuk manusia lah. Kalau untuk manusia Allah hanya menempatkannya di bumi. Jadi tidak ada manusia yang hidup di luar bumi, di luar dunia, itu nggak ada. Untuk tempat hidup manusia Allah itu hanya menciptakan satu buah bumi. Tidak ada bumi kedua yang juga diisi oleh manusia. Tidak ada bumi ketiga yang juga diisi atau tempat hidup manusia. Bumi tempat hidup manusia hanya satu. Tapi langit tempat hidup malaikat Allah menciptakannya sebanyak 7. Dan masing-masing lapisan langit itu ada penghuni, ada kehidupannya. Ya seperti itulah kehidupan di lapisan langit pertama. Di lapisan langit keduanya beda deui masalahna, beda deui malaikatna dengan malaikat yang ada di lapisan langit yang pertama. Jadi kalau untuk manusia Allah hanya menciptakan satu buah bumi, semua manusia hidup di bumi. Tapi untuk malaikat Allah menciptakan 7 lapisnya, jadi 7 lapisnya. 7 buah berarti kalau untuk tempat hidup malaikat Allah membuat 7 tempat hidup mereka, yaitu langit. Nah, sehingga jadikanlah langit itu sebanyak 7 lapis langit. Nah kemudian lihatlah mataro fi khalqi rahmani min tafawut. Ini ayat ketiga, ini bagian tengahnya yang ini nih. Bagian awalnya dialah yang menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis seperti kue lapis bersusun. Kamu tidak melihat pada semua ciptaan Allah itu hal yang tidak seimbang. Alah ya seitinya neranggen ya contohnya bilahnya misalnya ngarah gampang mah, kalau manusia sebesar ini kemudian gajah sebesar apa, eta teh seimbang ukuran yang Allah tetapkan demikian. Gajah kan lebih besar kenyataannya dari manusia. Eta teh seimbang, eta teh gitu teh. Cocok, pas gitu tah. Allah membuat manusia sekian ukuran fisiknya, kalau gajah sekian. Kalau nyamuk cobalah menrungit sekali gajah. Tak eta salah. Jelema sekali disedot atau garing. Cobalah mun disedot teu kutul oleh gajah. Mun gajah sok nyocok nya tuluy nyocok ka jelema sakali nyedot dia garing jelema teh beak caina. Nah itu semuanya itu cocok, itu pas, itu seimbang. Ini mataro fi khalqi rahmani min tafawut. Kamu tidak akan menemukan hal yang tidak cocok, tidak seimbang. Contohnya nu bielahnya itu contoh kecil tah. Gajah sedekitu nyari ari jelema sadekieu nya pas, itu cek Allah teh sakitu pasna teh eta teh. Mun reungit nu sagede kitu tah. Mun reungit nu sagede gajah tah eta teu pas, teu cocok. Atau misalnya dulu disebut dinosaurus itu binatang sebesar apa? Kalau melihat fosilnya kan sampai
ada yang 100 meter lebih kan ininya panjangnya dinosaurus. Ya wajar lah, Nabi Adam dulu sebesar apa? Nabi Adam itu kan Rasulullah menyebutkan tingginya 60 hasta, kurang lebih 30 sampai 36 meteran Nabi Adam tingginya. Ya pantaslah kalau binatangnya juga sebesar itu. Kira-kira nyamuknya di zaman Nabi Adam sebesar apa? Ya sigana segera dipereup lah lu mau. Ya segera dipereup sigana mah. Atau segera kasir itu. Kasir podo kasir itu kumaha. Regit di zaman Nabi Adam segera kumaha. Ya pakailah skala perbandingan Nabi Adamnya sendiri kurang lebih 35 meter. Nah nyamuknya sebesar apa? Nah terus binatang-binatang yang hidupnya sebesar apa? Ya dulu ada yang lebih besar dari Nabi Adam, ada yang lebih kecil dari Nabi Adam. Sama lah seperti sekarang. Hanya kalau secara keseluruhan kan Rasulullah sendiri sudah juga menerangkan bahwa manusia itu mengalami evolusi, mengalami penyusutan. Ukuran manusia itu semakin mengecil. Nabi Adam 35 meter, kalau Rasulullah kira-kira berapa? Kan kalau dengan perkiraan kan bisa Rasulullah saja mau melihat wajah Nabi Adam nggak terlihat, padahal Rasulullah sudah menengadah gitunya melihat ke atas ingin melihat wajah Nabi Adam. Rasulullah nggak bisa melihat, berarti Rasulullah sudah sangat pendek berarti kan. Rasulullah kira-kira 2 meter gitu. Ya orang yang hidup di 15 abad yang lalu lah kurang lebih sekian ukurannya teh. Ya mata syahada ayuhan nazir al muta'amil, wahai yang meneliti, itulah wahai yang meneliti, yang memeriksa, para peneliti, para ahli yang betul-betul meneliti, mendalami makhluk Allah. Kan banyak yang mendalami misalnya ilmu perbintangan, didalami lah gitu kan, ilmu astronomi. Kemudian ada yang mendalami ilmu, kalau ilmu manusia mas dari fisik mah kedokteran sebenarnya. Ya anatomi kan mempelajari fisik manusia. Terus didalami itu seperti apa? Pasti seperti ini. Mata syahada ayuhan nazirul muta'amil. Pasti kalian para para peneliti, para ahli, para peneliti, para pemikir tidak akan menemukan pada semua ciptaan Allah itu min tanakudin wa tabayunin wa adami tanasubin. Ini yang tidak akan ditemukan, yaitu ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lain, kemudian hal yang bertentangan dan hal yang tidak sesuai antara satu ciptaan Allah dengan yang lainnya. Semua ayatnya bukan antara hanya 1, 2, 3 jenis makhluk. Semua ciptaan Allah ini satu dengan yang lainnya itu sudah Allah sesuaikan. Kira-kira iya mah ada cacing cau sesuainya jeung bintang di langit naon ayat teu sok gerak teliti semuanya itu ada. Tapi cacing caun wae dina cau pan sok diaiker muka gebongsan kaya cacingna sok dipake ngalahimpun teh baheula teh. Talian ku nyapan benangna ge benang tina gebong cau. Talian teh terus kana solokan ngalahimpun teh baheula teh. Kana kamalir teh kitu terus impuna colok ku eluk pake ngurek jadi berangkai. Jadi berangkai aya kaitanana cacing cau itu jeung planet Saturnus. Ini semuanya di alam raya nih. Tidak ada yang tidak hilang satu pasti hilang keseimbangan. Kalau hilang salah satu pasti hilang keseimbangan, kecuali kalau hilangnya secara berevolusi di mana Allah sudah menyiapkan penggantinya. Dinosaurus kan sudah nggak ada sekarang. Tapi binatang penggantinya kan sekarang ada, berarti hidup ya sesuailah dengan zamannya, ukurannya dan sebagainya. Kalau dihilangkan sekaligus misalnya, ya salah satunya coba hilangkan ular yang ada di sawah, rusak tas sawah teh hilang keseimbangan. Itu sawah akan rusak karena hilang keseimbangan, di mana salah satu komponennya dihilangkan akan hilang keseimbangan. Nah, gitulah contoh mudah nama. Kalau hilang salah satu
Jangan dikira nggak ada kaitan antara cacing kremi ya tuh. Antara cacing jauh jeung Jupiter naon kaitanana ya atuh sok geura taliti da bakal aya pada akhirnya hilang salah satu akan hilang keseimbangan secara keseluruhan. Terus tetanya ayatnya bahwa di ujung ayatnya coba sekali lagi lihat lagi bisi penasaran sekali sok tinggal deui sok taliti deui sok tinggal deui taliti deui silahkan sampai kapanpun tetap hasilnya mataromin futur kamu tidak akan menemukan tadilah ketidakseimbangan, ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya. Ini semuanya mahakarya, sebutan nantinya mahakarya yang tadi yang disebut di ayat pertama yaitu yang tabaroka. Ini adalah ciptaan mahakarya Sang Pencipta yang itu tabaraka teh maha suci, maha tinggi, maha agung, maha mulia, yang maha segala-galanya. Beda jeung buatan jelema, anu tong dibandingkeun lah jeung jelema mah ini mah alam raya mah ada maha karya, itunya maha karya, ciptaan yang maha segala-galanya. Allah menantang di sini silakan coba teliti lagi, silakan mau sampai kapan tidak akan menemukan hal yang tidak sempurna, tidak akan menemukan ketidakcocokan, tidak sesuai antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya dan semuanya ada kaitan karena semuanya satu kesatuan. Anggar ari urang mah mikirna rada hese sih nepina kaitan nu bieu lah cacing jauh jeung eta planet Mars teh naon ya kaitanana. Emang aya? Nya aya ceuk Allah teh atuh sok geura matakna sok taliti deui, sok tingali deui. Tapi secara langsung enggak. Ya secara langsung atau tidak langsung gitunya kaitannya.